Saudara, jelang sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan, kuasa hukum bakal adu alat bukti dengan penyidik. Kuasa hukum Peggy yakin bukti chat yang menguatkan Peggy tak ada di Cirebon akan membebaskan kliennya dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, akan menghadapi sidang pra-peradilan pada 24 Juni 2024 mendatang. Sejumlah alat bukti telah disiapkan tim kuasa hukum Peggy untuk meyakinkan hakim bahwa jika prosedur penahanan serta status tersangka yang ditetapkan terhadap kliennya tidak tepat. Salah satu yang akan dilampirkan kuasa hukum Peggy adalah bukti percakapan kliennya dengan temannya di media sosial Facebook yang memperkuat jika Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cirebon. Kami ini tidak bersalah, tidak terlibat. Apa buktinya yang kami tidak terlibat? Tentu kami sampaikanlah beberapa dalam posita itu dari keterangan saksi-saksi yang kami punya bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Tinggal nanti penyidik yang akan membuktikan, akan menunjukkan alat buktinya kepada hakim tunggal itu, apa alat buktinya sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Jadi baik keterangan saksi maupun chat ya, itu menjadi alasan kami ya, klien kami itu tidak terlibat, tidak berada di TKP. Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyebut, jika bukti chat atau percakapan Peggy dengan saksi-saksi tidak bisa dimasukkan sebagai alat bukti di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hipnu menilai pra-peradilan tidak menangani pokok perkara. Menurutnya, pra-peradilan akan menilai ada tidaknya prosedur penetapan sebagai tersangka yang terlewati oleh polisi. Peradilan itu kontrol, Mbak. Kontrol tentang suatu penetapan upaya paksa. Jadi belum masuk suatu saksi, belum masuk keterangan. Jadi istilahnya adalah belum masuk investigasi of just, tapi masih eksaminasi of just. Nah itu dipahami. Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang sekarang ini saya kira bukan masuk kualifikasi pra-peradilan, tapi adalah kualifikasi untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Karena pra-peradilan itu pertama adalah bagaimana penetapan tersangka. Buktinya apa? Bukti itu adalah bukti sementara yang mendudukkan pada seseorang sebagai tersangka. Belum pada bukti yang mendudukkan bahwa dia sebagai tersangka. Peggy wajib diperiksa dulu sebagai saksi, bukan calon tersangka, sebagai saksi atas dugaan yang bersangkutan. Ini suatu konsep yang sudah diatur oleh KUHP dan tidak boleh terlewati. Kalau itu terlewati, pemeriksaan tidak dilakukan saksi dulu, berpotensi akan pra-peradilan menang. Peggy Setiawan, buron kasus pembunuhan Vina yang diburu sejak 8 tahun lalu, ditangkap polisi pada 21 Mei lalu. Usai ditangkap, Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kasus ini, awalnya polisi menetapkan 3 buron, namun belakangan 2 nama buron lainnya dihapus polisi. Peggy Setiawan akan menjalani sidang pra-peradilan pada 24 Juni. Upaya ini dilakukan setelah Peggy menyatakan dirinya bukanlah Peggy alias Perong yang disebut polisi terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyebut pihaknya telah melakukan pengawasan atas penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali dibuka. Menurut Kompolnas, penanganan kasus ini telah dilakukan secara profesional dan transparan. Namun demikian, Kompolnas menilai perlu dilakukan audit investigasi terhadap penyidik yang terdahulu untuk memastikan profesionalitas dan akuntabilitas polisi. Hal ini dianggap perlu karena ada keluhan dari para terpidana. Sebagai pengawas tentu apalagi sudah ditegaskan oleh Pak Presiden, maka proses pengusutan kasus Vina dan Eki ini dilakukan secara profesional dan transparan. Kami sendiri memang telah memandang perlu dilakukannya audit investigatif
terhadap penyidikan 8 tahun yang lalu itu agar menjelaskan akuntabilitas, profesionalitas pada saat itu, karena ada keluhan-keluhan dari para terpidana pada saat itu, terutama pada saat ditangani di Polresta Cirebon. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sejumlah alat bukti telah disiapkan kuasa hukum. Apakah Peggy Setiawan berhasil memenangkan pra-peradilan dan lolos dari jerat hukum? Kita akan membahasnya bersama Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. petang. Ya, Selamat sore Pak Julius. Selamat sore. Saya ke Mas Julius terlebih dahulu. Mas Julius, Anda jika melihat kasus ini memungkinkan tidak jika Peggy memenangkan pra-peradilan pada 24 yang sidangnya dimulai 24 Juni mendatang? Oke, kalau dibilang kemungkinan ini nggak bisa teka-teki ya Cynthia ya, karena sebetulnya aturan terkait dengan pra-peradilan ini rigid sekali. Gitu ya, kita merujuk pada pasal 77, lalu juga ada spesifikasi pasca putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Jadi fokusnya itu di objek yang menjadi dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka, seseorang dikenakan penahanan, dikenakan penangkapan atau upaya paksa itu. Nah, yang saya lihat, yang saya perhatikan dari kasus ini, memang selalu fokus pada subjek. Gitu. Jadi bagaimana caranya subjek ini dicari alat buktinya agar bisa kuat penetapan tersangka dan upaya paksa lainnya, penangkapan penahanan. Nah, upaya peradilan yang harusnya diajukan ini sebetulnya upaya untuk melakukan challenge terhadap dasar penetapan tersangkanya. Nah, ini yang belum terungkap sampai saat ini juga belum terbuka terang benderang secara luas ke masyarakat. Apakah penetapan tersangkanya ini didasari oleh alat-alat bukti yang cukup? Jadi dari sini saja peluangnya sudah terbuka untuk mengajukan pra-peradilan. Terlebih lagi misalnya alat buktinya hanya dari satu sisi pihak penyidik saja dan berupa keterangan orang-orang saja tanpa dikuatkan model alat bukti yang lain. Gitu. Nah, ini tentu ada human error, ada apa dan segala macam sehingga peluang itu terbuka lebar. Jadi kalau kita bicara kemungkinan dari segi asumsi bahwa objek ini adalah keterangan-keterangan dari personal, maka tentu ada peluang untuk mengajukan pra-peradilan. Tapi tadi saya katakan perlu ada objek yang lebih kuat dari sekedar keterangan personal saksi-saksi yang kita tahu banyak distraksinya sejak pemeriksaan pertama gitu. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, berdasarkan pengalaman Anda sebagai Kabar Reskrim, ketika menangkap seseorang dibutuhkan dua alat bukti yang sah seperti itu. Untuk kasus Peggy Setiawan sendiri, bagaimana Anda menilainya dan membacanya? Kita menilai dari apa yang terangkat ke permukaan oleh media, ya. Apa yang disampaikan oleh penyidik melalui siaran pers, karena kita kan hanya mengamati dari situ. Kalau yang ada sekarang ini dari alat bukti 184 harus minimal 2 untuk melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, dan lain-lain itu termasuk menjadikan dia tersangka. Nah, itu yang belum kelihatan. Yang nampak adalah justru yang sangat lemah. Keterangan saksi yang itu posisinya sangat lemah. Karena saksi itu lemah sekali, bisa berubah, kemudian tidak objektif, bisa berbohong, dan sebagainya. Apalagi saksi dari Peggy bertentangan dengan saksi yang dikemukakan oleh penyidik. Dan saksi dari Peggy ini harus diperiksa. Berarti kalau menurut saya, keterangan saksi itu jelas gugur. Kita lihat saja nanti, kita awasi hakimnya menggugurkan keterangan saksi itu apa tidak. Nah, yang kedua adalah petunjuk. Kalau dia mengatakan petunjuk itu berupa pisem, itu gugur juga. Kenapa? Di pisem itu tidak tercantum nama Peggy sebagai pelaku. Nah, yang ketiga dikatakan mungkin juga petunjuk adalah laporan polisi atau berupa surat atau apa, terserah menamakannya itu ya nanti ya. Itu justru yang dipersoalkan, justru laporan polisi itu mengandung cacat, itu isinya, materinya banyak yang palsu gitu, keterangan yang disampaikan oleh Rudiana. Yang ketiga, kita belum melihat ada bukti-bukti saintifik yang diajukan. Nah, kalau ada bukti saintifik yang menohok, nah itu baru. Tapi
Pak Susno, tapi gini, kalau seseorang memiliki status DPO, itu bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka tidak? Karena tadi kemarin berdasarkan statement dari pakar hukum pidana, Prof. Hipnu, menyatakan meskipun sudah ditetapkan sebagai DPO, tidak serta-merta menjadi tersangka, tetap harus ada diperiksa dulu sebagai saksi. Iya tidak bisa dong. DPO itu kata siapa dia DPO? DPO sudah dicantumkan di dalam putusan pengadilan pun justru itu yang harus dibuktikan. Apakah PG-nya PG yang ditangkap ini atau PG yang lain? Di Jawa Barat ada ribuan DPO, jadi tidak bisa putusan pengadilan, tidak bisa juga surat DPO atau keputusan DPO dijadikan sebagai alat bukti untuk menangkap dia. Kalau hakim menjadikan itu, nah hakimnya ini perlu dipertanyakan, makanya Komisi Yudisial harus mengawasi ini. Baik, Karena ini kan hakim tunggal, putusannya final. Gitu. Oke, kami tangkap. Mas Julius, ini kan kuasa hukum akan melampirkan bukti-bukti chat ketika peristiwa terjadi, Peggy ada di Bandung. Menurut Anda ini cukup kuat untuk memenangkan perkara pra-peradilan di 24 Juni nanti? Saya pakai kata kunci yang disampaikan Bang Susno tadi. Scientific evidence itu yang belum terlihat saat ini. Jadi kalau kita bilang oke, pakai chat itu mungkin kuat. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa chat itu atau status medsos itu diposting atau diupload oleh Peggy? Dan apakah di situ terlihat posisinya, apakah digunakan location yang di-share, apakah IP address yang digunakan itu juga adalah milik Peggy di mana letaknya ada di Bandung. Jadi kalau sampai situ saja, ini sama seperti keterangan-keterangan saksi yang sifatnya personal tadi. Jadi makanya sebetulnya kata kunci pertama itu adalah scientific evidences. Tak pertanyakan itu dari para penyidik. Kalaupun itu tidak bisa dijawab, maka akan lebih kuat lagi ketika kuasa hukum Peggy membeberkan atau membawa scientific evidences yang lain yang lebih detail, lebih spesifik dan mengena daripada sekedar keterangan-keterangan manusia. Yang kita tahu dari awal ini banyak sekali distraksinya, banyak tekanannya, dan mungkin dipengaruhi juga oleh situasi pemberitaan yang begitu luar biasa, gitu Cynthia. Ada kontroversi juga dalam kasus ini. Saya ke Pak Susno, kalau Anda melihatnya dugaan keterlibatan dari Ibtu Rudiana, ayah Eki, bagaimana Anda membacanya? Ya, itu sudah nampak di media dan sudah itu porsinya daripada Propam Polri, porsinya untuk eksaminasi, porsinya untuk Kompolnas mengadakan sejauh mana dia melanggar. Nah itu sangat bermanfaat juga untuk penyidikan Peggy dan sangat bermanfaat juga untuk PK bagi terpidana yang di dalam. Tetapi apapun juga di dalam pra-peradilan ini yang harus bekerja keras itu adalah penyidik. Karena yang harus membuktikan itu penyidik. Penyidik membuktikan bahwa telah ada 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa Peggy pelakunya. Kalau bagian penggugat ya tenang-tenang saja. Paling dia nyampaikan, oh kalau penyidik mengatakan begini, oh saya bantah dengan ini. Kalau itu saya bantah dengan ini. Jadi yang kerja keras itu adalah penyidik. Iya. Karena penyidik harus betul-betul membuktikan, oh ini ada keterangan ahli berupa pisem, nanti dijawab oleh si penggugat. Apakah di pisem itu ada nama Peggy? Tidak. Oh ini ada laporan polisi, apakah ada nama Peggy? Oh tidak. Oh ini ada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Di situ kan Peggy sebagai DPO. Apakah Peggy yang ditangkap ini? Justru itu yang harus dibuktikan. Oke. Jadi tugasnya ada di penyidik. Mas Julius, tapi menurut Anda sendiri perlu tidak sih hasil pemeriksaan dari Propam terhadap Ibtu Rudiana, ayah Eki ini dijelaskan kepada publik agar tidak, karena kan sekarang di publik ini seperti terjadi bola liar gitu ya, isunya jadi kemana-mana dan menimbulkan asumsi. Ya penting ya Cynthia, jadi kasus Vina ini sudah menjadi kasus publik yang tidak hanya fokus pada bagaimana keadilan ini bisa terselenggarakan dari pemeriksaan terhadap baik berkas yang lama ataupun tersangka-tersangka yang baru. Tetapi penting juga sebetulnya untuk memberikan edukasi kepada publik terkait dengan apa saja sih forum-forum pemeriksaan pengawasan yang mempengaruhi pemeriksaan dugaan tindak pidana intinya kan gitu yang utama
siapa saja instansi-instansinya, ada Propam kah di situ, ada Kompolnas kah di situ, ada Komisi Yudisial kah dan yang lain. Nah, ini penting dijelaskan agar publik sama-sama mengawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi edukasinya juga supaya publik tidak terkecoh dengan berbagai macam distraksi pendapat A, pendapat B, pendapat C. Sebanyak-banyaknya penjelasan dari instansi yang relevan dan berwenang, maka pendapat publik tidak akan menjadi liar dan justru akan semakin solid. Tapi penting juga bukan hanya hasilnya Cynthia yang disampaikan kepada publik, tapi bagaimana Propam melakukan pemeriksaannya. Itu juga harus disampaikan kepada publik. Transparansi proses itu menjadi kunci akuntabilitas daripada hasil pemeriksaan, baik Kompolnas ataupun Propam itu sendiri. Jadi penting untuk disampaikan kepada publik. Tapi saya mau menambahkan satu hal lagi ya. Sebetulnya ini menjadi catatan dalam konsep besar criminal justice system kita, bukan hanya di kepolisian dan kejaksaan, yaitu ketiadaan gelar perkara. Saya pikir ini penting didorong untuk penyidik melakukan gelar perkara, baik umum ataupun khusus atas permintaan. Bagaimana caranya setiap proses itu dapat diterima dengan baik oleh berbagai macam pihak, tersangka ataupun korban, sehingga tidak banyak perdebatan di ruang publik seperti ini yang mendistraksi banyak fokus masyarakat terhadap hukum. Baik, gitu, Cynthia. Pak Susno, kalau saat ini jelang proses ataupun sidang pra-peradilan, menurut Anda sendiri apa saja yang bisa dibawa kuasa hukum dan juga penyidik untuk saling adu bukti? Apakah proses dari pengungkapan kasus di tahun 2016 lalu bisa cukup kuat di dalam pra-peradilan ini? Kalau yang 2016 itu kan manfaatnya kan untuk PK. Tetapi yang paling bagus adalah saksi-saksi mahkota, yaitu para terpidana yang mencabut keterangannya, baik si Liga Akbar, kemudian siapa lagi. Nah, itu yang penting karena artinya kesaksian yang diberikan yang dulu kalau dipakai oleh penyidik sekarang untuk menjerat si Akbar itu udah gugur. Maka alat bukti betul berupa keterangan saksi yang dipakai penyidik udah sangat lemah. Tinggal apa lagi? Surat atau keterangan ahli itu juga lemah juga. Nah, sekarang tinggal satu-satunya yang kita tidak tahu dan mudah-mudahan ini ada ya, supaya tidak menjadikan heboh, yaitu berupa scientific ya. Scientific itu nggak bisa terbantahkan. Misalnya ini DNA-nya Peggy ada di bajunya si siapa namanya Vina. Ini darahnya siapa namanya Eki ada di bajunya si siapa Peggy. Ini sidik jarinya si Peggy tertinggal di samurai yang disita. Scientific evidence. Tapi Pak Susno, terkait dengan pencabutan 2 DPO ini bisa menguatkan pra-peradilan tidak sih? Dan kalau di kepolisian itu suatu hal yang wajar tidak sih ketika DPO dicabut bahkan setelah 8 tahun berselang? Nah, itu justru melemahkan daripada penyidik. Gitu. Kenapa? PG kan statusnya DPO juga. Baik DPO yang dibuat oleh Polri, oleh penyidik, maupun DPO yang ditulis di dalam putusan pengadilan. Lah, kalau itu gugur, ya PG gugur juga dong. Jadi artinya ini menang atau tidak kalau dari syarat administratif atau syarat alat bukti udah kuat sekali, tapi tinggal kita bisa punya hakim yang jujur, yang netral, yang adil, yang cinta pada kebenaran dan keadilan, yang punya integritas atau tidak. Hanya itu aja kuncinya. Mas Julius, konstruksi hukumnya bagaimana nih? Kalau tadi Pak Susno menyebut kalau yang DPO gugur, harusnya Peggy gugur juga. Menurut Anda gimana? Ya, harusnya berpijak pada satu peristiwa yang sama, yang artinya satu alat bukti yang sama. Ya, ketika alat bukti yang sama itu bisa menggugurkan pihak lain, bisa jadi itu peluang bagi pihak tersangka yang lain juga gugur, kan gitu. Karena tidak mungkin satu peristiwa alat buktinya beda-beda, kan samurainya sama dan yang lainnya sama gitu. Keterangan saksinya juga bisa sama, ketika berubah ya tentu mempengaruhi tersangka satu sama lain, kan gitu. Tapi yang mesti dipikirkan adalah begini. Ya tadi konsep bahwa satu peristiwa dengan alat bukti yang sama, apabila ada perubahan penetapan tersangka atau DPO, tentu mempengaruhi satu sama lain, iya itu pasti. Tapi saya ingin membahas juga bahwa jangan sampai ini ada solidaritas hakim, ini paling penting Bang Susno ya. Ketika hakim yang awal telah memutuskan bersalah dengan BAP yang belum diubah dengan alat bukti dan segala macam keterangan yang memenjarakan para terpidana sekarang, jangan-jangan nanti pas pra-peradilan dia merujuk
pada sesuatu yang telah diputuskan sebelumnya, putusan yang telah diputuskan sebelumnya, lalu mengatakan perubahan saat ini belum bisa menggugurkan putusan sebelumnya. Karena putusan sebelumnya adalah pokok perkara, sedangkan pra-peradilan adalah mengenai objek alat bukti dan prosedur upaya paksa termasuk penetapan tersangka di dalamnya. Ini jangan sampai seperti ini. Artinya tidak tergali kebenaran material dalam hal penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Sepertinya itu yang harusnya menjadi fokus kita. Oke, singkat saja Pak Susno, jika Anda bisa membaca dan menilai kasus ini sebagai mantan Kabar Eskrim, kalimat apa yang bisa Anda sampaikan? Singkat saja. Iya, kalimat saya adalah kejujuran aparat penegak hukum, bahwa dia cinta keadilan dan kebenaran. Itu saja. Hakimnya, mari rakyat Indonesia mengawasi hakimnya. Dah. Baik, rakyat Indonesia mengawasi hakimnya. Terima kasih. Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan juga Mas Julius Ibrahim, Ketua PBHI, sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Sore.